Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali kita boleh bertemu kembali pada pagi hari ini, di hari Selasa 18 Januari 2022. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita belajar mengenai firman Tuhan, mengisi roh kita dengan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberikan hari yang baru buat kami di hari ini, Tuhan. Kami merasakan dan menaikkan rasa syukur kami kehadirat Tuhan. Karena kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani satu hari lagi, Tuhan, ke depan bersama dengan Tuhan. Bapa, untuk itu Tuhan, kami mengundang Engkau, ya Allah, Sang Pemberi waktu itu, agar Kau masuk ke dalam hati kami, bertata di dalam roh kami, Tuhan, sehingga kami bisa dengar-dengaran dengan-Mu, Tuhan, dan peka akan segala kegiatan ataupun segala persoalan kehidupan kami, dan kami boleh memanggil nama Tuhan. Bapa, dalam kerajaan itu, Yesus Kristus, kami mengundang Tuhan untuk sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kami. Juga di tengah-tengah hati pemirsa, Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah Malaikat Tanpa Sayap. Firman Tuhan landasannya adalah dari Roma 8 ayat 28 yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Dalam kehidupan banyak sekali kejadian yang harus kita hadapi, baik yang menyenangkan ataupun yang mengejutkan. Jika menerima yang menyenangkan, tentu rasa sukacita meluap dalam hati. Tapi kalau musibah yang tak terduga menghinggapi kehidupan kita tanpa bisa dihindari, muncul rasa duka cita yang ujung-ujungnya mempertanyakan Tuhan. Padahal kita tahu dan telah kita simak dan yakini dengan iman, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan selalu ada maksud Tuhan untuk membentuk diri kita agar lebih dekat kepadanya. Pertolongan Tuhan pada saat kita dalam kesulitan, himpitan, ataupun musibah selalu datang tepat pada waktunya. Asalkan kita percaya, Ia akan menyertai dan menolong kita. Dan kadang-kala Ia dapat menolong kita lewat tangan orang-orang yang tidak kita duga. Saya teringat pada musibah yang saya alami tanggal 13 Juli 2012. Waktu itu saya dijamret saat hendak menyeberang jalan menuju taksi yang parkir di depan saya. Tas saya ditarik paksa dan oleh penjamret yang mengendari motor, sehingga saya terjatuh tertelungkup di pinggir jalan. Saya tidak bisa bangun karena tangan kanan saya tidak bisa digerakkan. Darah mengucur di lengan. Selain itu, rasa shock mengakibatkan saya hanya bisa terdiam dan sesekali mengucapkan, Tuhan Yesus, tolong saya. Banyak sekali orang yang menggerubungi saya, tapi mereka hanya bisa menonton tanpa dapat berbuat apa-apa. Saat itulah tiba-tiba ada muncul mobil menepi dan seorang bapak turun dari mobil tersebut menghampiri saya. Begitu melihat wajahnya saya berseru puji Tuhan. Saya mengenal beliau adalah supir dari Ibu Kristina Setiawan, salah satu anggota jemaat di wilayah saya. Dia memampas saya masuk ke mobil dan bersama Ibu Kristina saya diantar ke rumah orang tua saya. Dari pengalaman tersebut,
saya memperoleh beberapa hikmat, di antaranya saya semakin percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan menolong pada waktu dan cara yang tepat, seperti apa yang Rasul Paulus yakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan bekerja melalui tangan-tangan orang-orang yang ditunjuk olehnya, yang jika diibaratkan sebagai malaikat, mereka adalah malaikat tanpa sayap. Supir dari Ibu Kristina adalah salah satu di antaranya. Demikian pula keluarga saya yang semenjak saya mengalami musibah hingga kembali pulih telah menjadi pengganti tangan kanan saya yang retak untuk mengerjakan aktivitas rutin yang biasa saya kerjakan. Saya juga disadarkan bahwa saya bukan superwoman yang saat tidak mau saya harus bergantung kepada orang lain. Mari kita nikmati pertolongan Tuhan dengan caranya yang ajaib dan tak terduga. Mari rasakan kehadirannya, adanya para malaikat tanpa sayap di sekitar kita. Demikianlah renungan ini ditulis oleh Penatua Christine Stumeang, diambil dari buku Pelangi Jiwa, GKI Kayu Putih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yakin dan percaya dan kita aminkan Roma 8 ayat 28 ini yang mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala hal gitu ya. Meskipun kita dengan keputusan kita menghadapi masalah, yakinlah, percaya bahwa bersama Allah, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah mampu mengubah persoalan-persoalan kita menjadi peluang dan keuntungan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, nats kita pada saat ini menunjukkan bahwa judulnya adalah malaikat tanpa sayap. Bahwa Allah bisa menolong kita dengan berbagai cara, dengan beribu cara, dengan 1000 cara. Contoh tadi Ibu Christine tadi yang ditolong oleh salah satu supir dari jemaatnya, dan dia yakini itu adalah malaikat tanpa sayap yang dikirim Tuhan untuk menolong Ibu Christine. Kalau Ibu juga, apapun masalah Anda, apapun problem Anda, entah itu karena keputusan yang salah, entah itu karena hal-hal lain, apapun itu, jangan pernah menyesal. Jangan pernah terus menyalahkan diri. Ayo bangkit. Percayalah. Ya, segala permasalahan hidupmu itu yang diakibat oleh kesalahan kamu itu, baik keputusanmu yang salah itu, mampu Tuhan rubah menjadi kebaikan bagimu. Roma 8:28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan dalam hal senang saja, dalam hal duka juga, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk itu, jangan pernah khawatir akan hidup ini. Kerjakan bagianmu, maka Allah akan mengerjakan bagiannya. Allah akan menjaga, melindungi kita. Jangan terlalu khawatir dalam hidup ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, sebagai malaikat tanpa sayap, kita juga bisa menjadi malaikat tanpa sayap di sekitar kita gitu ya. Dengan hati nurani kita bisa melihat hal-hal orang yang memerlukan pertolongan kita dapat memberikannya kepada mereka. Kenapa kita menolong? Kenapa kita harus menjadi malaikat tanpa sayap? Karena kita ini buatan Allah. Kita ini bukan buatan iblis, atau kita ini buatan alam, kita ini buatan Allah.
diciptakan oleh Allah, segambar dan serupa dengan Dia. Di Efesus 2 ayat 10 mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi natural Allah, sifat Allah ada dalam hidup kita. Sifat baik itu, sifat menolong itu ada dalam hidup kita. Yang Ia mau adalah supaya kita hidup di dalamnya. Sungguh-sungguh menjadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman ini mau mengatakan kepada kita, pertama, jangan pernah khawatir akan hidup ini. Jangan pernah menyesali hidup ini. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk memberikan atau untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kasihi dulu Tuhan. Ya, hubungannya intim dengan Tuhan dengan saat teduh. Setiap hari waktunya bertemu dengan Tuhan. Ya, kita percaya pasti Tuhan akan menjaga kita, akan melindungi kita, dan Allah akan bekerja mendatangkan kebaikan kepada kita. Walaupun permasalahan itu terus berlanjut, tapi satu hal yang pasti adalah Tuhan menguatkan kita untuk menjalaninya. Itu sangat keren gitu ya. Tuhan menguatkan kita. Untuk itu kita harus datang dulu kepada Tuhan, membuka hati kita dan mau mendengar suaranya. Baik Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Selamat menjalani kehidupan hari ini. Jika kau melihat ada kesempatan untuk berbuat baik, jadilah manusia yang berbuat baik, menjadi malaikat tanpa sayap, karena nature-mu memang adalah buatan Allah. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Amin.